Pilkada serentak akan dihelat pada akhir tahun ini di 269 daerah di Indonesia. Apakah kemudian pilkada serentak telah efisien dan murah biaya? Mari kita simak pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Ini Pak Cahyo mengatakan bahwa pilkada serentak ini kan tujuannya untuk efektivitas dan efisiensi. Cuma efisiensi yang belum. Pilkada ini lebih mahal dibandingkan dengan tidak serentak. Tetapi kemudian kalau saya baca di media itu juga dari Kemendagri juga mengatakan bahwa kalau sudah serentak betul itu akan lebih murah. Mungkin kita bisa tanya Mas Hadar hitung-hitungannya. Setuju, karena keserentakan itu khususnya kalau pemilihan gubernur, bupati, wali kota di satu tempat itu bersamaan. Jadi ada biaya-biaya pelatihan, pengamanan, honor petugas. Yang bisa dijadiin satu gitu ya? Oh, oke. Nah, keserentakan nasional ini masih panjang. Ini baru gelombang pertama dari 3 gelombang. Nah, jadi sehingga belum kelihatan betul. Kemudian yang kedua yang membuatnya lebih besar biayanya tentu karena memang desain ini lebih panjang. Jadi kalau dulu bisa dilaksanakan dalam waktu total 8 bulan, sekarang ini 12 bulan lebih, sampai 12 bulan lebih. Kenapa? Karena ada tahapan-tahapan dari sengketa itu masuk di dalam tahapan penyelenggaraan. Ini dalam rangka keadilan elektoral. Jadi kalau ada ditetapkan oleh KPU, pasangan ini tidak memenuhi syarat, kemudian menggugat. Nah itu harus ditunggu dulu sampai ada hasilnya. Karena memang ternyata KPU yang salah, maka dia harus dikembalikan haknya untuk ikut melanjutkan proses pilkadanya. Nah itu membuatnya panjang. Nah kemudian yang terakhir saya kira ini juga faktor penyumbang angka biaya pilkada ini menjadi besar adalah ada komponen-komponen, ada 4 ya di dalam kampanye yang dibiayai oleh negara sekarang. Pertama itu adalah spanduk, baliho dan umbul-umbul di sekeliling tempat pilkada kita, itu biaya negara. Kemudian juga bahan kampanye berbentuk poster, leaflet, flyer, itu juga dibiayai oleh negara. Kemudian yang ketiga adalah debat publik. Itu dibiayai oleh negara yang akan disiarkan oleh TV setempat dan sebagainya, radio setempat. Yang terakhir, komponen keempat adalah iklan, beriklannya. Jadi kalau mereka ada iklan yang nanti slotnya 30 detik setiap itu dibiayai oleh negara. Dibiayai oleh negara. Dan mereka tidak boleh mengeluarkan uang sendiri. Tidak boleh. Ini semua sudah dibiayai. Itu pelanggaran begitu. Iya, betul. Nah, inilah yang membuat biayanya tinggi. Sehingga kalau statement seperti itu selintas iya, tetapi ini bicara tentang sesuatu yang tidak comparable sebetulnya. Kira-kira begitu. Tapi ada tambahan yang menurut itu sebenarnya sampai hari ini pemahaman antara KPUD, daerah yang mengusulkan anggaran, pemerintah daerah, dan kita yang di pusat, ya KPU, Panja dan Komisi 2 dan pemerintah itu belum seragam. Gitu. Jadi sampai hari ini belum ada standarisasi. Baru waktu di Panja kita usul sama KPU dan pemerintah agar membuat standarisasi pilkada. Pak Don di daerah itu kalau Pak Don cek, kalau seorang bupati mau maju lagi incumbent, itu anggarannya melebihi dari yang diminta. Gitu. Jadi saya bupati berapa mintanya? Gitu. Saya berkepentingan. Sebaliknya kalau saya sudah selesai masa tugasnya tidak bisa mencalon, apa karena sakit, karena tua, atau sudah periode, wah kasihan KPU-nya. Tapi memang anggaran dibebankan bisa setengah dikurangi Bandung itu, APBD. Gitu. Total APBD. Jangka panjang itu APBN, tetapi sementara APBD. Ya kalau sudah APBN mungkin persoalannya jadi beda. Gitu ya, Bang. Masih APBD. Kalau dengar penjelasan Mas Hadar, kita juga bisa ikut nih. Betul itu. Ini pertama sudah banyak ditanggung oleh negara, jadi tidak perlu menyiapkan uang sebegitu banyak, karena kan lazim selama ini kenapa orang harus menyiapkan uang begitu banyak, di samping urus biaya spanduk, poster, debat, iklan dan seterusnya, ya belum lagi kan yang namanya uang yang disawer ke saya tambahkan, bahkan nilai kampanye biaya calon itu dibatasi sekarang, ya Pak. Sekarang dibatasi malah. Tapi tunggu, itu uang saweran atau uang apa? Boleh 50.000 begitu diberikan? Dalam bentuk uang tidak boleh. Jadi yang kami atur ini yang kemarin ada peraturan baru di KPU. menimbulkan kontroversi adalah pembiayaan untuk souvenir atau paraphernalia dari kampanye itu. Yang biasanya di negara lain itu ada pin ya, button itu, ada mungkin kalender, mungkin muk atau apa ya. Tapi kita sepakat nyebutnya alat peraga tuh, pada kaos. Sepanjang ada pesan kampanyenya, kira-kira begitu. Nah selama ini itu tidak diatur dan selama
selama ini selalu aja jadi masalah dan tidak ada dasar untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu kami mengaturnya. Dan itu maksimal sekarang bukan 50.000 tetapi 25.000. Oh, 25.000. Harus lebih. Baik, jadi Kaos misalnya. Bang, 25.000 kali kali sekian. 200.000. Jadi jangan sedih Bang, jangan sedih, jangan gembira dulu maksud saya. Karena bukan tidak mengeluarkan apa-apa, Iya, masih iya, ada yang kemudian 25.000 kali sekian. Kalau nggak bermodal juga memang sudah nggak benar. Tapi itu kan Iya. pilihan dari pesertanya. Kalau dia mau buat silakan. Itu bukan yang dibiayai Oke, negara. iya, bukan yang dibiayai negara. Saya ada pertanyaan untuk Iya. Pak Hadar maupun Pak Riza, melihat pengalaman yang lalu-lalu, kenapa sekarang masih saja ada penjadwalan yang menurut saya berlebihan? Sudah kalau nggak salah mulai Agustus ya sudah mulai kampanye ya. Ya betul, setelah penetapan pasangan calon itu 24. Ya. Begitu 3 hari setelah itu kampanye sudah Iya, dibolehkan. kenapa begitu lama? Karena ini masalah efisiensi juga ya. Lebih pas tanya sama pembuat undang-undang Iya, karena justru diatur itu. di sana. Kata Kalau Mas tanya Riza, pembuat saya dulu tidak ikut. undang-undang, ya, Komisi 2 kali ini melibatkan seluas-luasnya KPU dan Bawaslu. Itu diakui oleh KPU. Ya. Berterima kasih. Komisi 2 kali ini mengapresiasi bahkan melibatkan langsung dalam dialog. Bahkan beberapa pasal kita minta redaksinya dari KPU. Kenapa? Karena kita harus mengakui bahwa KPU adalah orang yang mengerti betul secara teknis dan lain Teknis di lapangan, sebagainya. Jadi Komisi 2 memang mengundang. Nggak, kenapa terlalu panjang? Nah, terlalu panjang itu sebetulnya pengalaman- dari KPU sendiri karena itu memang aturan hukum ya, Mas Ya, Hadar ya. di Yang undang-undang. tadi di undang-undang itu sebenarnya panja udah mengurangi. Tadinya ada debat publik kan yang diusulkan mohon maaf dari Demokrat, kita udah potong itu Mas Budi. Kalau ada itu lebih lama lagi tuh. Iya. Nggak, saya ini pengalaman Pileg Iya. 2014 ya. Betul. Itu mulai kampanye kalau nggak salah Agustus 2013. Nah, kalau soal dan ternyata itu jenuh. Ya, Betul. Pasalnya Mas Amazi, pasalnya sama. 3 hari setelah ditetapkan kampanye dimulai. Nah, jadi Mungkin kalau maksudnya ditetapkan ini, bulan kampanye Agustus, terbukanya mungkin maksudnya. Oh, beda iya, lagi. Tidak tahu ya. Kalau kampanye terbuka itu memang tidak diatur dan kami memahami bahwa itu untuk lebih efisien. Nah, akhirnya sekarang kami cuma mengatur dapat dilaksanakan itu maksimal 2 untuk pemilihan gubernur 2 kali saja dan 1 untuk Udah pemilihan diatur. bupati Nah, dan wali sekarang kota. Iya, iya. Kalau mau dilakukan ya. Sebentar. Saya mau tanya, Udah dibatasi, Mas Hadar, Mas Budi. kalau kita bikin matematiknya, kalau sekarang seseorang menjadi bupati, Ya. dia harus mengeluarkan 5 miliar. Ya. Dengan model yang baru di mana negara menanggung biaya sebagian besar. Sebagian, ya. Ya. Kira-kira dia akan mereduce biaya berapa? Untuk apa? Untuk posisi bupati dia campaign tingkat seperti 2. ini, untuk, Sulit juga ya saya menjawab pastinya, Hah? tetapi saya kira separuh lebih itu bisa lebih. sudah Ya, tidak karena, perlu lagi dia keluarkan. ya, kalau separuh lebih kan berarti signifikan ya. Iya. Yap. Karena kan cerita lama kan rata-rata kemenangan sering dibajak oleh orang punya uang, bukan? Betul, betul. Ya. Tapi kan sudah dibatasi juga. Iya. Sekarang dana yang bisa dikeluarkan oleh calon itu sudah kita atur. Mas Budi, ya kan? Iya. Dibatasi, dia tidak boleh melebihi itu. Tidak boleh melebihi berapa? Ada standarnya, jadi dia dihitung nanti sesuai dengan daerah pemilih. Kalau misalnya, jumlah masyarakat, oke. ada hitungan-hitungannya. Dibuat formulanya sehingga mengikuti formula itu. Jadi tidak bisa semena-mena dia membagikan souvenir tadi juga dibatasi dia. Tidak bisa berlebihan. Jumlah souvenirnya dibatasi? Ya kan dia mengikuti tadi. Total dana yang bisa dikeluarkan. Keluarkan itu dibatasi. Jadi tinggal diatur di dalamnya berapa banyak saya membuat ini mau mengeluarkan untuk apa. Totalnya tidak boleh Yang lebih. 25.000 tadi gimana? Dia bisa kasih berkali-kali atau cuma sekali? Ya tentu nggak bisa kita kontrol juga berkali-kalinya. Soalnya Kan begitu juga. Iya. Tapi dibatasi oleh Tapi nilainya. nanti totalnya. Dibatasi totalnya. oleh angka Iya. total. Iya. Walaupun angka total itu auditnya juga mungkin akan jadi persoalan lagi ya. Betul, Iya. memang tidak mudah ya. Kalau wilayah ini memang tidak mudah, tapi ini kita berupaya terus untuk Ini satu niat baik yang sudah kira-kira begitu dibuat. ya. Mas Bas, ini berarti ya kalau lihat model begini ya, kita bisa berharap orang akan memilih pemimpin yang lebih baik dong. Betul. Insya Karena Allah. ini Ya, bukan mungkin. soal Itu harapan money talk. semua. Betul. Ya. Kan itu kan kira-kira ya. Kira-kira begitu. Jadi outputnya akan lebih baik menurut Anda gimana? Harapannya begitu. Iya, harapan outputnya lebih baik walaupun kita tidak tahu partisipasi publik pada pilkada nanti mungkin juga orang Ya, mengatakan keluhan sebagian selama akan ini berkurang. Memang pada akhirnya ya demokrasi ini ya susah mengharapkan publik untuk berpartisipasi secara rasional. Tadi kita sudah banyak bicara ya. Iya. Jadi artinya memang publik itu ya ini tadi menjawab pertanyaan soal kemungkinan terjadi guncangan ya di
bawah ya. Kalau islah ini nggak selesai, Golkar P3, perlu dicatat ya, sejarah demokrasi kita tidak pernah terjadi kekerasan dalam proses pemilihan yang demokratis. Mungkin satu-satunya kasus yang menarik ditelaah itu peristiwa Banteng tahun 82 kampanye Pileg waktu itu ya. Selebihnya nggak ada tuh. Jadi saya sebenarnya nggak mau terlalu terpukau dengan ancaman ini konflik. Kalau tidak selesai kemudian akan chaos gitu ya. Ke bawah akan Rasanya sih yang begitu saya kerusuhan. sepakat, Mas. Kita Iya, sudah saya kira belajar. enggak. Masyarakat harusnya kita sudah begitu, dewasa. harusnya Ya. begitu. Saya setuju, memang kasus itu ada, tetapi minor sekali, khususnya di pilkada-pilkada, ketidakpuasan akhirnya membakar kantor-kantor penyelenggara misalnya, begitu kan. Tetapi itu sangat minor dan di daerah tertentu. Karenanya upaya antisipasi di daerah-daerah tertentu itulah yang harus lebih ditingkatkan menurut hemat saya. Dan KPU punya petanya untuk kemudian meminta bantuan dari pihak, banyak pihak yang punya, kepolisian saya dengar juga punya, pemerintah juga punya. Yang jadi masalah kan selama ini memang kan kepolisian kan terbatas anggotanya. Selama ini di BKO kan dari daerah lain. Sekarang kalau serentak bagaimana? Mungkin melibatkan TNI dan lain Jadi sebagainya. pemilih kita sudah rasional kok. Jadi kalau kemudian keributan di elit politik masih berlangsung ya sudahlah, pokoknya pilkada serentak toh tetap jalan begitu ya. Kita jeda dulu ya, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Bagi sebagian pihak, pilkada serentak merupakan pencapaian demokrasi kita. Inilah demokrasi lokal paling kolosal sepanjang Republik berdiri. Apa yang kemudian harus dilakukan agar pilkada serentak ini menghasilkan pemimpin yang mumpuni? Kita tadi, Bang Don dan Mas Bas sudah mengatakan, iya kalau lihat begini akan dapat pemimpin yang lebih baik, walaupun partisipasi publik saya tidak yakin. Banyak orang tidak meyakini, bahkan Pak Cahyo Kumolo pun mengatakan kemungkinan akan turun. Kalau lihat model pembiayaannya, saya mulai percaya. Karena membandingkan dengan sebelumnya, kan kita ini kalau bisa lihat itu ya, waktu 5 tahun pertama, pilkada ini kan banyak gaduhnya dan sampai ke konflik fisik. 5 tahun kedua, kegaduhannya di pengadilan, di MK. Ketika kita memasuki pilkada serentak, bagi saya ini adalah fase konsolidasi yang menurut saya membuat demokrasi kita akan makin matang. Toh di tengah-tengah kegaduhan itu kita masih bisa menghasilkan beberapa landmark. Mungkin tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang sangat besar, tapi kalau kita lihat Wali Kota Surabaya, kita lihat Bupati Rismarini, kemudian Bupati Banyuwangi Aswar Anas, Tetap ada hasilnya. Ridwan Kamil di Bandung, itu ada hasil yang kemudian pers menaruh itu di panggung yang besar, dan mungkin itu akan menimbulkan seperti bola salju untuk orang ikuti dalam pilkada serentak ini gitu. Dengan biaya seperti Dengan biaya seperti ini. Kalau perkiraan Mas Hadar tadi bisa berkurang sampai 50%. Ya. Dan juga apa yang kami praktekkan dan mungkin dinilai baik kemarin di Pilpres katakanlah, bahwa semua informasi akan kami buka. Semua data-data tentang calon-calon pasangan gitu calon, dia. sehingga masyarakat bisa mengasih masukan, mengkritisi, menggunakan sebagai bahan untuk mereka memilih. Kegiatan-kegiatan kampanyenya pun dibatasi, yang sifatnya rapat umum itu cuma sangat terbatas 1 atau 2 saja. Yang lain adalah pertemuan-pertemuan yang terbatas ya di bawah. Kemudian debat-debatnya juga kami pastikan Diatur betul ya? Betul, akan terbuka topiknya, semua bisa berpartisipasi. Ini kan menjadi bahan atau ruang di mana informasi yang diperlukan oleh masyarakat itu menjadi banyak tersedia. Nah, untuk memantaunya pun itu juga data-data hasil, kalau kemarin ada C1 yang kami buka, itu juga akan kami lakukan. Sehingga masyarakat itu akan banyak berpartisipasi dan kami perkirakan minatnya juga akan tumbuh begitu. Minat masyarakat, minat masyarakat untuk. Nah, ini kan penting supaya kualitas pilkada, kualitas pilkada itu juga meningkat gitu. Satu sisi pengaturan keuangan, pembatasan ini diyakini oleh Bung Don tadi ini hal yang positif, kualitas akan meningkat. Di sisi lain cara
kami membuka data, membuka ruang partisipasi, itu pun juga akan menumbuhkan minat masyarakat untuk Jadi memang yang dirugikan, ya bukan dirugikan lah, beban ini pindah ke negara. Negara yang berat. Tidak rugi, ya, tidak Jadi beban kuasa. pindah ke negara. Nah, tapi negara belum siap, jadi dikembalikan ke APBD. Gitu, Pak Don. Sebenarnya konsepnya APBN. Tetapi negara tidak lagi belum dibebankan siap, kepada kandidatnya, Pemerintah kembali. gitu ya. Enggak, kandidat enggak, tetap di APBD. Ya. Oh iya, Kandidat. artinya kandidat tidak ke Cuma Pak kandidat Don, kan. ini ada negatifnya. Ya. Rasa keadilannya belum sepenuhnya. Kita kan berusaha membuat rasa keadilan supaya kita incumbent diuntungkan gitu loh. Jadi orang baru, umpamanya Pak Hadar mau maju, kita mau maju, kalah kita mau incumbent. Karena kita mau ikut, terbatas waktunya, terbatas biayanya. Incumbent udah 5 tahun kampanye gitu. Ini ada negatifnya. Kualitas penyelenggaraan mungkin Ya naik kan kelas begitu gitu jadinya. kan. Kualitas penyelenggaraan naik kelas yang kemudian orang berpikir adalah pamor partai politik yang sekarang Ya, turun. yang nomor satu saya kira perlu ditegaskan, pilkada serentak ini bukan test case lagi. Kita sudah sukses 2014. Ini hanya sebagai rekonfirmasi bahwa demokrasi kita sudah berjalan sesuai yang diinginkan. Jadi akan berlangsung sangat demokratis. Partisipasi masyarakat akan meningkat justru karena kedaerahan tadi. Ini kan pilkada, ya. Kita lihat sekarang banyak pemimpin tumbuh dari daerah. Jadi kita nggak usah khawatir. Jadi Mas Bas yakin partisipasi politik akan naik begitu? Iya, naik. Walaupun Nah, yang sebagian masalah mengatakan- sekarang memang momentum deparpolisasi yang disebut oleh Ketum PDIP Megawati ya, itu juga harus kita gugat. Apa betul masyarakat semakin sinis terhadap politik? Saya kira belum tentu loh. Ya. Belum tentu, karena politik itu ya panglima. Ketika mereka harus memilih, apalagi proksimitas ya, kepala daerahnya dia akan ikut. Dia memilih politik, dia memilih partai, dia memilih politisi. Dia memilih orang yang kemudian Iya diusung dong. oleh partai. Iya. Oleh parpol. Makanya sayang, makanya sayang Golkar sama P3 kalau sampai ketinggalan nggak mau Betul. Islah. Ini kesempatan emas buat mereka. Untuk dapat banyak ya, dan kemudian yang diuntungkan kalau mereka nggak ikut adalah Ya Gerindra. Sebenarnya di Panja ada pilihan keempat. Tapi Pak ngomong-ngomong Lulu. begini, Mas Riza sebelum kemana-mana, ada nggak orang-orang yang kemudian dari partai lain melamar ke Gerindra? Oh pasti. Oh, pasti ada ya, tapi ya itu ya. Kebetulan Gerindra lagi bagus-bagus ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selamanya bagus kan. Jadi yang datang tidak konflik aja, Mas Amas banyak yang datang. Apalagi ada konflik. Tapi kan kami tidak boleh berpragmatis. Kami harus berpikir kepentingan masyarakat banyak. Kita berharap dan kita yakinkan berkomitmen semua partai ikut dalam pilkada. Itulah yang kita perjuangkan hari ini. Kalaupun tidak ikut, tetap saja Gerindra untung. Oh enggak, kita maunya ikut. Iya, baik Mas Riza. Karena berkoalisi. Iya betul. Iya, kalau biayanya dialihkan ke negara, Ya. ini kan membuka kesempatan bagi orang baik yang mampu untuk bisa muncul. Saya kira Walaupun tetap lewat partai politik ya. lewat partai politik nggak apa-apa. Saya tidak tahu kalau calon persoarangan bisa. Tetap ada. calon independen pun dengan begini itu bisa punya kans, karena kan kadang-kadang kan parpol itu membajak demokrasi kita dengan cara yang tidak benar, kan gitu. Kalau dengan begini, saya entah bagaimana dengar Mas Hadar bicara soal biayanya, saya merasa ini lebih baik dan lebih optimis saya bahwa itu akan Dan lebih baik hasilnya. tertarik untuk jadi Untuk maju. Itu benar. Nah, juga saya ada di tempat yang benar. Kita harus melihat dengan jeli loh. Calon perseorangan itu kan untuk kepala daerah sampai gubernur diputuskan oleh MK berapa tahun lalu, 2008 kalau nggak salah, saya lupa ya. Tapi setelah itu memang dalam pilkada-pilkada yang sudah ratusan kali berlangsung, nggak banyak loh yang terpilih. agak berat Jadi secara untuk calon sosiologis perseorangan politis tetap. sebetulnya lagi-lagi Betul. proses deparpolisasi itu agak omong kosong, nggak benar. Yang perseorangan nggak dipilih, paling ada 5 sekarang yang jadi gubernur nggak ada, ya. Nggak ada partainya maksudnya. Wali kota mungkin ada ya, bupati ada lah. Oke. Ya. Walaupun di undang-undang yang baru ini syarat calon persoarangan dukungannya itu lebih susah. Lebih susah. Sama seperti parpol. Dibuat 2 kali lipat. Ya, jadi artinya tetap saja kemudian yang punya kans lebih besar adalah mereka yang Parpol masuk juga dari sama, partai naik juga. parpol. Ya, memang saya kira ya Baik juga. jadi lebih sulit ya untuk mendapatkan dukungan itu. Kalau dulu misalnya kalau di daerah kabupaten kota yang penduduknya lebih dari 1 juta, itu cukup 3% saja dari jumlah penduduk itu sebagai dukungan
sekarang itu menjadi 6,5%. Demikian juga untuk pemilihan gubernur, itu yang dulu 3% sekarang menjadi 6,5%. Boleh saya dapat closing statement-nya sedikit saja? Jadi saya satu saja. Dalam suasana seperti ini, saya ingin mengajak kita semua, mulai dari pemerintah, ya MA, MK, KPU, partai politik, juga pemerintah semua, mari mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan masyarakat. Harus jujur, di sini kita semua diuji. Jangan karena pertemanan, persahabatan, saya membiarkan, apalagi mendukung yang salah. Tapi mari kita, ya kan, sekalipun di seberang sana yang berbeda, tapi kemudian mari kita dukung kebenaran itu untuk kepentingan bangsa ke depan. Untuk kepentingan bangsa, Mas Bas. Oh, kalau saya sih tetap dalam kesempatan ini apa yang dilakukan oleh yang terjadi pada Golkar dan P3, terutama Golkar ya masih kekeh gitu ya, itu morally wrong and politically incorrect. Mereka harus islah. Sayang kesempatan emas ini dibuang begitu saja hanya karena konflik kepentingan yang sudah usang di dalam Golkar. Moga didengar ya kalau Mas Hadar. Pendaftaran pasangan calon itu masih 2,5 bulan lagi. Masih banyak waktu kata Mas Hadar. Mohon ini diantisipasi gitu. Kami tidak menutup kesempatan buat partai politik yang memang sedang bersengketa, tetapi harus ada upayanya juga dari para pengurus partai politik ini. Dan itu ruangnya ya perdamaian itu, islah itu. Kalau memang proses hukumnya masih belum tuntas. Paling tidak selesaikan sebelum tanggal 26 Juli gitu ya? Tentu. Sampai 28 Bang Don. Ya, kalau mendengar sistem pilkada serentak dan pembiayaannya seperti yang dijelaskan tadi ya, saya optimis bahwa demokrasi kita benar sekarang naik kelas. Dan ketika kita naik kelas, mestinya pemimpin yang dihasilkan juga adalah pemimpin yang juga naik kelas. Jadi ya itu yang kita harapkan dengan pilkada serentak. Golkar maju atau tidak, saya rasa mereka harus bertanya pada diri sendiri, menggunakan kesempatan ini atau ditinggalkan. Oke, saatnya kemudian bertindak untuk Golkar dan P3 begitu ya. Bapak-bapak terima kasih sudah hadir di The Headlines dan terima kasih juga untuk Anda yang telah bersama kami. Sampai jumpa.